Halo teman-teman semua. Jadi aku mau share tentang desain Figma ya. Di sini aku topiknya Ramadan. Jadi di sini aku ada dua opsi desain. Yang pertama itu temanya warna coklat dan desain yang kedua itu gradien ungu ya. Dan nanti kita akan belajar tentang layouting, terus gimana caranya bikin komponen, terus kita implementasi komponennya ke dalam template bagaimana. Nah, nanti kita akan breakdown satu-satu ya. Oke, dari yang pertama dulu. Di sini aku nggak langsung ngebikin sebuah desain yang hi-fi gitu, tapi ada tahap-tahapnya. Jadi yang pertama kali aku lakukan adalah aku ngedefine dulu requirement yang kira-kira bakal masuk ke dalam pageku itu apa aja, ada informasi apa aja yang bakal di show ke user ya. Jadi aku breakdown dulu requirementnya. Nah di sini di websiteku itu aku pengen nampilin section hero dimana isinya itu sambutan atau kata-kata bulan Ramadan ya. Coba kecilin dulu fontnya ya. Oke, terus requirement yang kedua atau di section 2 itu aku pengen nampilin ini ya, apa namanya, intro tentang Ramadan ya. Di sini tuh aku pengen nampilin kayak niat puasa, terus gimana caranya baca atau doa untuk buka puasa. Nah, di section yang ketiga itu aku pengen nampilin dengan bulan puasa ini kita berpuasa, tentunya kita pengen mengajak orang sholat tarawih ya. Jadi di section selanjutnya, section 3 itu aku isinya pengen tentang keutamaan tarawih ya. Jadi pengen dijelasin dari kayak hari pertama sampai hari terakhir itu nanti ada apa aja keutamaan dengan sholat tarawih gitu. Terus di section 4, jadi di bulan puasa ini kan banyak ibadah ya yang bisa kita kerjakan dan banyak pahala juga yang bisa kita raih. Di section 4 ini aku akan nambahin section baca Al-Quran ya, atau tadarus gitu. Rencananya di sini aku akan isi tentang surat-surat Al-Quran, maksudnya beberapa aja. Nanti akan di link ke full page yang dia tuh isinya semua surat-surat Al-Quran ya, gitu. Terus di section 5 aku akan isi tentang donasi ya, gitu. Jadi kita juga bisa donasi atau bisa berbagi ke sesama. Dan nanti di section terakhir ini nanti ada goalsnya akan ke sebuah CTA donasi gitu. Di section 6 atau terakhir itu akan aku share juga layout tentang kultum ya. Jadi nanti akan ngembed dari YouTube, ada beberapa kultum yang nanti ada previewnya, terus nanti ada lihat semua gitu kalau pengen ke halaman selanjutnya ya, atau halaman yang lebih lengkap gitu. Oke, kira-kira informasinya gini. Sebenarnya ada banyak banget hal yang bisa kita tambah ya, kayak misalnya nambahin artikel tentang Ramadan gitu, terus kayak tips juga untuk sahur atau buka yang sehat gitu, itu bisa dimasukin gitu. Jadi ini nanti bisa dikembangkan ide tentang website Ramadan ini ya, gitu. Oke, kalau misalnya aku udah ngedefine requirement, selanjutnya adalah aku coba mood boarding ya. Di sini aku kayak nyari referensi kayak website Ramadan kayak gini ya, di Google tuh banyak. Jadi terinspirasi kayak misalnya layoutingnya mau kayak gimana, terus nanti colornya mau kayak gimana, itu teman-teman bisa nyari entah itu di Google atau mungkin di Dribbble, di Pinterest atau di Behance. Banyak ya referensi yang bisa kita dapat ya. Nah, waktu itu aku ngambil beberapa referensi dan aku udah nemu di sini ya. Jadi aku tuh ngambil dari Google nih referensinya kayak
dari coloring itu ternyata ada yang warna ungu keping-pingan kayak gini, terus ada juga yang warnanya hijau kayak gini ya. Jadi ada banyak referensi yang bisa kita jadiin acuan ya dari segi color atau kita kembangin gitu. Nah ini mood boarding gitu, aku udah ngumpulin beberapa sampel. Nah nextnya adalah kalau aku udah terinspirasi, ada punya gambaran mau layoutnya kayak gimana, terus mau colornya kayak apa, next ya aku coba bikin wireframe ya. Jadi di wireframe ini teman-teman kalau mau bikin itu bisa klik ini ya, frame kayak gini ya, bisa drag and drop. Wireframe ini nggak mesti ukurannya bebas sih sebenarnya, karena cuma merepresentasikan layout yang mau kita bikin ya, mau kayak apa bentukannya. Oke lanjut ya. Jadi kalau aku itu biasanya nyari referensi dulu baru layouting ya, karena biar lebih ke gambar mau bentukannya kayak apa. Oke kita lanjut. Jadi aku pengen di section 1 ya, atau hero ini sambutan kata-kata bulan Ramadan. Nah di sini aku tulis nih kayak mau isi apa, soalnya marhaban ya Ramadan gitu ya. Ini let's say ini title dan ini bawahnya itu description ya, bisa diisi lorem ipsum dulu gitu, dan ini ceritanya akan lebih besar ya. Oke terus di sini itu aku akan kasih placeholder kayak background image ya, entah itu masjid atau mungkin background image yang lain gitu. Oke next kita bisa kasih objek juga, entah itu orang atau mungkin objek yang lain ya, ornamen yang lain gitu. Nah let's say aku mau kasih kotakan aja ya, intinya ini ada image gitu. Next di section selanjutnya, di section 2 itu aku mau coba kasih gambaran nih tentang niat puasa sama buka puasa gitu, kira-kira layoutnya kayak gimana. Nah layoutingnya aku pengennya gini sih, bentuknya slider kayak gini, ada card terus dijadiin slider, terus di sini ada objek atau image-nya kayak gini. Oke aku rapiin dulu, dan tidak lupa ada title-nya ya. Oke terus layouting yang section selanjutnya di sini ada tentang keutamaan sholat tarawih. Nah perlu teman-teman ketahui ada banyak keutamaan ya, informasinya tuh banyak. Jadi antara itu dibikin slider atau mungkin dibikin cuma ambil beberapa dan nanti show ke page yang lebih lengkap gitu. Nah di sini aku mau nampilin jadi wujudnya slider dan nanti dia full container gitu kayak gini. Oke dia bisa geser-geser infinity loop ya. Terus di section selanjutnya itu ada tentang tadarus Al-Quran ya. Nah di tadarus ini layoutnya aku pengen image-nya selang-seling gitu. Kalau tadi udah di sebelah kiri, aku mau coba di sebelah kanan, dan nanti ada informasi tentang Quran surat ya. Di sini ada listnya, beberapa list, dan nanti akan diarahkan ke page yang lebih lengkap. Itu ada linknya. Linknya kira-kira di sini. Oke, nah ini information arsitektur yang udah kita bikin ya dari section 1 sampai section 4. Nextnya itu ada page donasi, jadi kita bisa melakukan donasi ke atau berbagi ke sesama ya. Nah di donasi ini rencananya aku ada some title ya, misalnya title, description, terus ada CTA yang ngarah ke link donasi gitu. Nah di CTA ini tentunya dibikin prominent ya biar terlihat jelas gitu. Oke CTA ini apa? CTA adalah call to action ya.
bisa, atau button gitu. Oke, nextnya itu ada layout tentang Kultum ya. Nah, di Kultum ini aku mau nge-show beberapa video gitu. Jadi aku mau susunannya grid. Kenapa aku milih layoutnya grid? Karena si user nanti akan bisa ngebandingin antara video satu dengan video yang lain gitu. Dia bisa milih dengan cepat ya. Gitu. Mau nonton video yang ini atau yang ini gitu. Dia lebih enak untuk ngebandinginnya. Terus next ya, di video ini aku cuma nampilin beberapa video aja dan nanti akan link ke suatu tempat atau YouTube yang resource-nya lebih banyak ya. Gitu. Oke, kita udah bikin IA-nya nih kayak gini. Nah, di IA ini nggak usah tempelin apa-apa dulu, nggak usah ada image atau apa, nggak usah. Kita cukup pakai ini aja ya, rectangle gitu, yang mana udah merepresentasikan website kita layoutnya mau kayak apa dan kontennya mau kayak gimana gitu. Jadi biar lebih ke gambar ya. Next, kita coba bikin hi-fi ya, atau high fidelity design. Nah, di sini aku kan tadi udah mood boarding ya, ngelihat kayak beberapa referensi, colornya mau kayak gimana. Nah, terus nextnya adalah ada PR untuk aset nih atau image-nya. Di image ini, teman-teman itu sebenarnya ada banyak resource image ya. Kalau misalnya topiknya mau kartun, terus atau mungkin mau orang gitu, kalau orang yang beneran itu ada di Unsplash, itu teman-teman bisa cari aja Unsplash. Kalau mau kartun itu ada banyak juga, bisa di, kalau yang free itu ada di sini ya, Undraw. Nah, ini tuh free. Teman-teman bisa ngedownload image-image yang teman-teman mau nih. Bisa juga ganti colornya, mau ganti temanya apa, misalnya warnanya merah atau mungkin warna ungu, warna biru, itu bisa gitu. Tinggal di download aja, bisa dapat SVG-nya. Nah, kalau aku ini ngedapetin referensi dari Shutterstock ya. Di Shutterstock ini kita bisa free trial atau mau purchase juga boleh gitu. Nah, aku ada nemu beberapa referensi dan aku olah ini ya, edit ya. Jadi kayak misalnya aku mau ngedit ini nih, ini ada contoh ya. Nah, ini aku dapetin dari mana? Ini dari Shutterstock, dari sini nih original file-nya ya. Nah, ini nih. Nah, aku edit sendiri nih. Aku ambil orang ini, yang perempuan sama yang laki-laki ya. Terus aku ubah warnanya. Ini bisa diubah tentunya kalau kita downloadnya SVG ya. Dia bisa diubah warnanya, bisa dikecilin size-nya, bisa diubah juga rotasinya atau gimana gitu, terserah teman-teman gitu. Sesuai kebutuhan aja ya. Oke, let's say singkat cerita aku udah nemu beberapa aset ya. Yang nanti teman-teman juga bisa implement sendiri. Tapi asetnya ini enggak dipakai untuk komersial ya. Jadi ini untuk bahan belajar aja. Oke. Aku akan coba kopas dulu ya dari sini. Oke. Nah, cara bikin layouting yang better ya. Pertama, itu sizing frame-nya sendiri. Teman-teman bisa milih mau device-nya apa gitu. Bisa MacBook Air atau bisa yang lain gitu. Ada banyak pilihan ya. Di sini aku biasanya pakai yang ukuran 1280 gitu. Oke, abis itu apa nih? Teman-teman bisa nentuin kayak primary color-nya, terus secondary color-nya, terus tertiary, atau mungkin background-nya mau kayak apa. Nah, untuk ngedefine color itu kayak gini caranya. Teman-teman bisa ya rectangle itu boleh diisi warnanya apa. Misalnya primary ini mau warna yang kayak gini ya. Nah, ini primary-nya. Terus secondary itu mau color yang aku detach dulu ya. Color yang kayak gini nih. Misalnya ini secondary.
Terus ada juga tertiary. Cara ngedaftarin color gimana biar kita nggak manual update ya. Jadi kalau ini pengen jadiin primary, jadi klik ini ya, style, terus tambah misalnya tim 2 primary, atau teman-teman bisa langsung namain primary itu. Nah, kenapa aku namain tim 2/primary? Karena aku udah ada define warna primary sebelumnya gitu. Jadi biar ada nggak bingung gitu ketika kita ngedesain banyak hal. Ya, aku pakai slash kayak gini ya. Slash ini menunjukkan folder. Nah, ya, bisa dinamain langsung primary, atau kalau projectnya banyak bisa tim 2/primary. Itu referensi teman-teman bebas gitu, mau kayak gimana. Oke, ini udah kedaftar ya si primary-nya. Next ya, kita coba ngedaftarin tim 2/secondary. Oke, terus ada tim 3 ya, dan seterusnya. Cara ngedaftarinnya itu sangat gampang ya. Jadi kita cari tahu dulu colornya mau kayak apa, terus nanti klik icon 4 ini, dan plus kasih nama kayak gini. Dan nanti kita bisa ngasih kayak warna aksen juga mau kayak gimana gitu. Kita coba tambahin satu kali lagi ya, aksen tim 2 aksen. Nah, color yang udah kita define ini tentunya akan mempermudah kerjaan desainer sama nanti developer ya. Jadi developer juga ketika ngedevelop itu udah tahu dia tuh pakai color token apa ininya, strukturnya gitu. Jadi nggak ngedefine dari awal lagi, nggak hard coded lagi, udah pakai token gitu. Jadi kalau kita ngomongin warna ungu, kita nggak ngomongin hex lagi, tapi udah ngomongin token ini ya. Oh, pakai tim 2 aksen gitu, atau ganti jadi tim primary atau tim tertiary gitu. Itu bebas, penamaannya bebas, tapi akan lebih enak kalau didaftarin ya jadi style kayak gini. Ini nih. Oke, next ya, kalau kita tadi udah tahu gimana caranya ngedaftarin color ke dalam styles, selanjutnya adalah kita bisa ngedaftarin typography juga. Jadi kalau misalnya kita ada nemu heading 1 ceritanya font size-nya itu mau 48 pixel dan dia bold, kita bisa daftarin as heading 1 atau H1. Terus ada juga heading 2. Heading 2 ini biasanya ukurannya lebih kecil ya, jadi 32, dan kita coba daftarin H2 kayak gini ya. Terus ada H3 ukurannya 24 ya. Ini abaikan aja soal warna, itu kita bisa adjust mau pakai warna apa. Jadi kita fokus ke typography dulu ya. Untuk heading 3 ini aku coba ganti 24 pixel. Terus aku daftarin jadi H3. Nah, buat paragraf aku pakai paragraf bisa underscore atau bebas. Sekali lagi, penamaan ini enggak harus sama, itu tergantung preferensi dari teman-teman ya. Misalnya PMD ini maksudnya adalah paragraf ukuran medium, ukurannya 16 pixel dan ininya reguler ya. Nah, aku pengen yang PMD ini font size-nya untuk paragraf itu jadi bukan inter tapi Poppins ya. Nah, oke, kita daftarin jadi namanya PMD atau paragraf medium. Next, aku mau coba bikin paragraf yang dia tuh small 14. Oke, aku coba daftarin ya, PSM. Terus aku mau daftarin lagi yang fontnya lebih kecil gitu, bisa pakai font 12 misalnya. Nah, berarti structure ya itu bisa PXS atau extra small gitu.
Oke, kalau kita misalnya dirasa udah cukup untuk ngebikin typography, next ya kita bisa implement typography tadi ke dalam sini ya, ke dalam frame gitu. Nah, terus ini ada gradient ya teman-teman, kita juga bisa ngebikin gradient. Jadi kalau mau bikin gradient bisa tambahin ini dulu ya, atau bisa juga frame ya. Jadi kan ini gradient ini kan fokus untuk section atas ya. Terus gimana cara bikin gradient? Caranya ini kan ada fill ya. Nah, fill ini bisa kita ubah jadi linear. Terus kita bisa ubah ininya, rotasi sudutnya. Misalnya yang sebelah kiri itu mau warna biru, terus nanti di sebelah ujungnya mau warna orange. Ini harus diklik ya, mau warna orange. Nah kayak gini udah 2 warna nih, kita mau nambahin warna lain bisa, jadi diklik aja ya, diklik aja nih ini area ini, atau area manapun yang teman-teman pengen ubah warnanya, diklik terus diubah mau ganti warna apa gitu. Misalnya aku pengen warnanya ini ya, terus geser lagi. Kalau pengen 4 warna bisa diubah, sesuaikan aja sesuai kebutuhan teman-teman ya. Oke, ini bisa di adjust gitu sesuai preferensi aja. Nah, karena tadi aku udah bikin gradient ya, jadi aku bisa kopas nih. Nah, cara kopasnya dari value yang udah pernah dibikin, atau kita juga bisa ngedaftarin nih value-value kita. Nah, ini kan ada linear ya, plus misalnya jadi tim 2 hero gitu misalnya. Nah, kita bisa implement tadi, ganti ya colornya jadi tim 2 hero. Nah, kayak gini. Oke, itu gradient yang dari sebelumnya. Terus untuk aset aku coba kopas juga ya, karena aku juga modifikasi dari apa yang udah ada gitu. Oke, ini juga ada gelombang. Cara bikin gelombang itu bisa juga pakai pen ya. Kita bisa ngegambar di sini kayak gini misalnya. Jadi objek layer gitu ya, kita bisa nambahin fill, terus nanti bisa di set juga opacity-nya kayak gini misalnya, terus nanti stroke-nya dihilangin gitu. Teman-teman bisa modifikasi ini kayak gini ya, tuh bisa di adjust aja layernya, mau warna lain juga bisa gitu. Misalnya ini ya warnanya orange atau warna kuning, itu juga bisa gitu guys. Oke. Next itu teman-teman tinggal modifikasi aset, atau mungkin bikin aset sendiri itu juga bisa bikin di Figma, gambar sendiri itu juga bisa kalau teman-teman punya cukup banyak waktu ya. Nah, karena kita pengen belajar gimana cara layouting, jadi aku ngambil dari resource yang udah ada dan kemudian dimodifikasi. Jadi aku ambil aja ya ini ya, teksnya juga, atau sama ininya juga nih si asetnya gitu. Oke, aku coba replace ya. Oke. Next itu tinggal teks ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Teks ini kita bisa konekin ke style dictionary yang udah kita punya gitu. Misalnya ini A1. Nah, dia akan terintegrasi. Terus ini 24 ini paragraf ya, kita belum ada ternyata. Jadi kita perlu ngedaftarin P large ya. Kayaknya bukan large juga tapi extra large, karena siapa tahu kita butuh font yang ukurannya 20 pixel gitu ya. Jadi kita ngedaftarin lagi. Kalau yang ini large itu ukurannya 20. Terus satu lagi extra large, dia ukurannya 24. Nah, kita daftarin dulu ya.
Oke, kita udah punya text styles di sini, ada paragraf sama heading ya. Dan kita bisa implement nih paragrafnya. Pakai paragraf yang XL ya. Kayak kita juga bisa ngurutin nih, kalau tadi dibaca nggak enak ya kita bisa urutin dari urutan terbesar ke atas, terus di bawahnya ada 20 gitu ya. Nah kita bisa urutin kayak gini. Next kita coba bikin teks lagi ya untuk heading ini ya, title ini ya. Kayak title-nya bebas gitu, bisa disesuaikan aja sama konten atau ide teman-teman gitu. Coba kopas ya dari yang udah ada, title-nya kayak gini. Tapi kalau penasaran gimana cara bikin teks dari awal, kita klik ini nih. Terus ketik aja di sini. Misalnya sambut bulan Ramadan dengan penuh kebaikan. Kayak gini ya. Nah, defaultnya itu kan dia kemana-mana gitu. Gimana cara rata tengah dari frame? Itu kita bisa klik ini, align horizontal centers. Dia otomatis ke tengah. Dan nanti fillnya ini yang kita tunggu-tunggu juga, fillnya itu bisa di adjust pakai color primary yang udah kita daftarin. Tuh, tipografi juga sama, kita bisa pakai tipografi yang mana nih, H2 ya misalnya. Nah kita bisa konekin ke style dictionary yang udah kita daftarin. Next, lagi-lagi tentang aset, teman-teman bisa nyari referensi aset di Shutterstock atau di Freepik atau di manapun. Ada banyak aset yang bisa teman-teman gunakan ya. Di sini aku ngambil dari Shutterstock. Teman-teman juga bisa langganan Shutterstock. Ada banyak banget. Nah, dari Shutterstock itu aslinya kayak gini ya. Ini info aja, aslinya itu dia ada, atau udah aku modif ya. Oke, aslinya yang buah kurma ini ya, ternyata udah aku modif. Jadi aslinya kayak gini doang. Ini doang. Nah, untuk pattern yang ini aku bikin sendiri gitu. Jadi teman-teman tuh bisa modif juga, nambahin pattern sendiri di Figma. Kalau bikin lengkungan kayak gini gimana? Ini gampang, cukup pakai pen aja di Figma. Lengkungannya itu bisa dibikin sesuka hati mau kayak gimana gitu. Terus nanti tinggal dikasih color aja gitu. Atau ada juga pluginnya loh, kalau nggak mau ribet ya ngebikin pattern sendiri, ada juga nama pluginnya adalah Blobs. Nah di Blobs ini teman-teman tuh bisa milih kayak mau kayak gimana nih, complexity sama uniquenya. Nah nih kayak gini, mau misalnya wujudnya mau kayak gini, nah tinggal di insert, dia akan jadi blobs bentuk kayak gitu. Jadi teman-teman bisa main-main di blobs atau bikin manual sendiri gitu. Oke, next aku coba ambil aset dari ini ya. Oke, dia kayak gini. Teman-teman juga kalau mau lebih enak itu bisa setting layout grid ya. Nah layout grid ini bisa di settings, gridnya berapa, columnnya berapa. Nah aku ubah jadi 12 karena default untuk web itu 12 ya. Terus bisa juga jadi center, terus widthnya misalnya 70 kayak gini, itu bisa. Jadi teman-teman bisa ngebikin grid sendiri, 75 lah ya, 72 deh. Oke, jadi biar lebih rapi ya, kayak kontennya tuh nggak kemana-mana, itu bisa pakai grid gitu, akan lebih enak ya. Jadi biar lebih rapi, nggak mencong sana mencong sini gitu, tapi kita udah ada standar batasnya gitu. Oke, ini juga aku rapiin dulu gitu ya. Terus untuk yang structure yang selanjutnya adalah kita mau bikin ini ya. Tadi ada konten tentang niat puasa sama buka puasa gitu. Nah di sini aku mau bikin jadi cardnya. Gimana cara buat card? Pertama, structure card itu mau diisi apa aja.
mau ada title, terus ada juga description tentunya, sama mau ada image atau enggak. Di sini aku nggak pakai image lagi karena aku udah pakai image object yang ada di sini ya, jadi udah kayak mewakilin gambarannya gitu. Jadi di title itu akan aku isi sebagai kayak doa buka puasa. Nah di description ya aku akan isi kayak tulisan Arabnya, terus nanti Latinnya dan artinya. Terus di sini ada Latinnya. Aku juga akan kopas karena aku udah nyari dari internet ya. Teman-teman juga bisa ngopi dari internet datanya. Terus ada lagi tadi ini ya, artinya gitu. Oke, kalau udah apa nih yang akan kita lakuin? Kalau udah, kita jangan ngebikin frame atau apa gitu secara manual. Kita bikin auto layout ya. Jadi ini diseleksi dulu nih, diklik aja pakai shift. Kalau udah, teman-teman bisa shift A kalau di Mac, atau bisa juga create auto layout lewat sini ya kalau klik kanan ya. Jadi bisa shift A kalau di Mac, atau bisa klik add auto layout. Nah, di auto layout ini kita bisa ngasih color warna putih ya tentunya. Nah ini teksnya diubah jadi warna putih, bukan warna putih sorry, tapi warna hitam ya. Oke, terus kita kasih padding ya, karena ini kan udah wujud card nih, cuma nggak ada paddingnya gitu. Teman-teman bisa ngasih padding mau jaraknya berapa, misalnya 24 kali 24, sorry ini 24. Nah ini maksudnya padding kanan kiri, ini padding atas bawah. Nah kita bisa ngegedein lewat sini langsung nih guys, tuh bisa, atau ketik manual kayak gini. Nah 15 itu apa? 15 itu gap ya, gap antara title, antara description sama si kontennya ya. Jadi ini bisa diganti jadi 16 kalau kita lihat perubahannya. Ini kalau 100. Nah kita set aja di kelipatan 4 ya, kita pakai 16. Terus di sini ada border radius, kita bisa ngeset border radiusnya. Terus kalau misalnya mau ngasih efek shadow, itu kita bisa klik efek di sini, plus aja. Teman-teman kalau pengen nyari referensi shadow, itu ada banyak ya. Di sini tuh ada referensi kayak gimana caranya kita ngebikin shadow yang smooth atau soft, gimana caranya kita bikin shadow yang netral. Di sini ada formulanya, ada resepnya gitu, bisa ditiru. Aku mau coba bikin shadow yang natural ya, dia tuh nggak berlebihan. Kalau misalnya defaultnya kita set shadow yang dari sini, itu pasti ketika kita pasang akan terasa agak jadul gitu di sana ya, kayak gini. Jadi aku mau bikin look yang netral ya. Nah aku cari referensi di blog.prototyper.io. Di sini ada rumusnya ya, x-nya berapa, y-nya berapa. Nah kita bisa adjust nih. Cara ngadjustnya klik icon ini, effect settings, kita sesuaikan x-nya 0, y-nya 16. Terus di sini ada blur 40. Nah, kita bisa adjust. Terus ada juga alpha 20%. Alpha itu yang ini. Terus dari segi color itu 7090B0. Itu ya, 7090B0. Oke, kita implement. Nah, gimana caranya shadow ini bisa kalian implement ke elemen yang lain gitu tanpa kita harus ngebikin manual. Kalau kita bikin manual dengan value yang sama kan capek ya. Kita bisa daftarin nih di sini. Misalnya shadow untuk shadow card gitu. Bisa. Nah, kita udah punya nih shadow card. Typografinya juga bisa dikonek-konekin ya, guys. Oke, ntar aku konek-konekin dulu. Reguler.
Oke, untuk ngasih color sebisa mungkin kita connect juga ke register warnanya kita ya. Kita juga bisa ngeset opacity di sini. Misalnya opacity mau 70% atau 40%. Terus di sini 100%. Jangan lupa untuk connectin ke style yang udah kita daftarin sebelumnya ya. Gitu. Nah, kita juga bisa duplicate atau bisa kita simpan dulu nih. Kayak gini. Card kita simpan jadi komponen. Lalu pas kita masukin ke dalam sini, ke dalam frame, ini udah jadi anakan dari si card gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu perubahan, kita pengen cardnya ubah jadi warna krem, ya nanti anakannya akan ikut berubah semua guys. Jadi makanya ini enak banget kalau kita pakai structure komponen ya di Figma. Jadi kalau ada satu perubahan kita nggak usah ngupdate satu-satu, tapi nanti udah auto update semua stylenya gitu. Ini aku coba duplicate ya. Duplicate itu caranya Command D kalau di Mac. Terus aku coba seleksi yang satunya lagi dan bikin auto layout. Nah ini ya, add auto layout. Dan aku mau kasih jarak 16 pixel. Kayak gini ya. Oke, terus aku mau coba bisa bikin pattern baru, atau kalau aku mau kopas dari yang udah aku bikin sebelumnya ya. Nah ini aku namain pattern, terus nanti di send to back aja gitu ya. Oke, nextnya aku coba bikin section yang lain ya. Nah ini ada title juga, ini bisa di adjust. Terus ada varian card yang lain. Di card yang lain itu ternyata aku strukturnya mau gini. Jadi kalau ngejelasin tentang goalsnya, ngejelasin tentang keutamaan sholat tarawih ya. Kayak hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kayak gitu ya. Aku bisa bikin varian di sini. Oke, di varian ini aku ambil contoh pakai hari yang kedua ya. Itu kontennya kayak gimana, aku akan kopas. Nah terus di card ini ternyata aku pengen ada tagging nih, malam kedua, malam ketiga gitu. Nah aku bisa ngebikin komponen tagging ini jadi sebuah komponen sendiri ya, tersendiri. Misalnya malam kedua. Nah ini cukup pakai teks aja ya. Terus nanti di auto layoutin. Aku mau kasih paddingnya 4. Nah kayak gini. Terus fillnya itu aku pakai color yang udah aku daftarin sebelumnya. Terus teksnya juga sama, dan nanti dikasih border radius. Nah aku mau sebut ini komponen tag kayak gini ya. Kalau mau gedein lagi boleh. Oke, kita udah punya tag. Jangan lupa untuk di create komponen. Jadi biar kita bisa ngebikin varian, dan ketika ada perubahan kita nggak usah ngupdate satu-satu gitu. Oke, kita udah punya tag. Kita panggil, masukin ke dalam sini. Ditaruh di paling atas kayak gini ya. Oke, aku mau fontnya dikecilin lagi kayak gini, bold. Nah oke, cardnya udah ready, dan sekarang kita tinggal ngasih penamaan ya. Ya ini defaultnya. Terus ini card untuk tipe yang keutamaan ya. Ini bebas namanya. Jadi ketika kita manggil-manggil itu enak ya. Oke, kita coba taruh di sini. Oops. Oke. Kita taruh ya. Dan juga auto layoutin. Jaraknya 16. Oke, udah dibikin ya. Kalau misalnya kita mau ngedit variannya, mau ganti nih, ya kita tinggal switch dari sini aja gitu. Nanti di adjust aja kontennya gitu. Jadi kita tuh bisa switch antar varian di card ya.
Next, kita coba bikin section selanjutnya. Oke, lanjut ya. Jadi di next section itu ada tentang tadarus Al-Quran. Di sini teman-teman juga bisa ngelihat patternnya dulu mau kayak gimana layoutnya. Kalau misalnya mau dibikin variasi nomornya urutannya 1, 2, 3, 4 itu pakai style yang kayak gini, itu bisa dibikin komponen dulu ya. Misalnya teks 1, terus mau bikin pakai shape ya, shape-nya itu bisa dibikin dari sini, ukurannya misalnya 32 kali 32, terus kita rotasikan jadi 45 derajat dan kasih border radius kayak gini. Habis itu kita masukin si ininya ya, numbernya, dan kita ubah colornya, ubah tipografinya juga tentunya ya, kayak gini. Dan habis itu kita bisa seleksi keduanya dan kita group. Oke, kita kasih color dulu kayak gini, dan kita rename ya namanya, jadi misalnya number gitu, komponen number. Nah, kita bisa kasih ini jadi komponen. Oke, next ya, kita juga bisa kombinasiin number-number tadi ke komponen yang lain ya. Bisa dalam satu card ini, atau bisa ngebikin satu kingdom baru namanya list gitu. Let's say ini disebut sebagai list ya. Nanti strukturnya aku mau teman-teman bisa nyari komponen yang kita bikin di sini loh, number gitu misalnya. Kita bisa drag and drop, terus kita bisa ketik di sini isinya apa, misalnya suratnya ya. Terus di sini ada makna suratnya, artinya misalnya Fatihah itu pembukaan, Al-Baqarah sapi betina, dan lain-lain gitu. Oke. Terus di sini aku ada keterangan tentang jumlah ayat ya. Ada berapa ayat gitu tiap surat. Saya ada 7 ayat. Untuk ngebikin kayak gini jadi sebuah card, jadi sebuah list, teman-teman seleksi dulu ya antara nama surat sama artinya. Terus nanti di add auto layout, misalnya ini detail, nama auto layoutnya. Terus kita auto layoutin juga antara number sama detail. Misalnya ini namanya section left, dan ini kita kasih gap 12 misalnya. Oke, abis itu kita kasih auto layout juga untuk section left sama 7 ayat ya. Nah, add auto layout kita namain sebagai list. Tidak lupa ininya di set jadi justify content space between ya, kalau misalnya di implementasi di web dev. Kalau di sini kita bisa set auto. Terus kita set paddingnya juga, misalnya 16 sama 16. Terus fillnya kita set jadi warna putih atau warna yang lain gitu. Nah, ini aku harus ubah dulu jadi warna hitam ya teksnya ya. Teksnya warna hitam. Oke, kayak gini ya. Next, aku mau coba kasih ini juga efek yang udah kita simpan ya. Terus border radius kayak gini. Terus jadi kenapa kita tadi set auto, jadi biar ketika kita tarik-tarik itu dia bisa responsif ya, kayak gini gitu guys. Aku mau kecilin ininya ya, jangan terlalu gede. Terus ininya mau aku set 60 misalnya. Oke, jangan lupa ini dijadiin komponen dulu. Oke, kita udah bikin nih komponen untuk list ya. Abis itu kita coba implement si list ini ke dalam frame. Ini warnanya bebas, sesuaiin aja sama kebutuhan teman-teman. Nah, data dari list ini tentunya bisa di custom teman-teman.
Jadi misalnya ini ada 2, ada 3, ada 4 gitu ya. Terus di suatu waktu ada perubahan nih, mau ada perubahan warna list, jangan gitu. Warna list sebaiknya ganti jadi warna ungu atau warna pink gitu, bisa, nanti akan keubah semuanya gitu. Dan datanya tetap 1, 2, 3, 4 ya, begitu guys. Dan misalnya numbernya ini jangan warna ini deh, numbernya warna pink gitu ya, dia nanti akan keubah ya. Ini diubah si teksnya, dia akan keubah juga tuh. Jadi kita kalau ngubah sesuatu itu ngubahnya di parent komponen aja gitu guys, jadi nanti anakannya akan keubah semua. Nextnya itu ada ini ya, ada illustration. Ini aku juga ngambil dari Shutterstock. Nah, dipasang aja. Terus ada section. Nah, ini kan kita kadang nemu case kayak ketarik-tarik gitu, kita bisa set auto layout juga sih, jadi biar nggak ketarik-tarik ya. Oke. Next ada section kayak berbagi gitu ya. Di berbagi ini layoutnya kayak gini. Nah, kita bisa cari ilustrasinya. Terus kita kasih kontennya. Di sini juga berlaku hal yang sama ya. Ada CTA. CTA ini bisa kita bikin komponen dulu. Gimana caranya bikin CTA atau button? Caranya itu hampir mirip kayak tag ya, persis, cuma beda value doang. Misalnya CTA ini donasi sekarang gitu misalnya. Terus dibikin auto layout. Nah, di set aja paddingnya, misalnya mau 12 atau padding kan kirinya mau 24. Terus fillnya mau warna ungu kayak gini, primary. Sorry, kita udah ke define primary, jadi pakai warna primary aja. Ininya teksnya bisa dikonekin mau ukuran berapa, biasanya bold ya. Terus mau border radiusnya berapa. Nah, ini udah jadi button. Kalau misalnya kita mau nambahin kayak stage hover itu juga bisa. Kita coba button ya, kayak gini dulu. Terus kalau pengen nambahin varian atau mungkin nambahin pseudo, itu bisa nambah varian gitu. Varian dulu ya, tadi klik icon tadi yang ada di atas, atau bisa klik icon di sini nih, nambah varian. Misalnya ini mau button secondary, terus yang atas ini mau primary kita sebutnya. Nah, yang secondary aku mau colornya kayak gini nih guys, aku ubah dulu ya. Let's say ini secondary. Oh, ini terlalu ini ya, kayak aku coba detach dulu ya, biar nggak terlalu gelap. Nah, misalnya ini secondary kayak gini, terus ini ada tertiary atau varian button yang lain, itu bebas ya, aku cuma bikin 2 aja buat contoh. Terus next ya, kita tinggal implement si button ini ke dalam komponen gitu. Nanti ketika suatu waktu ada perubahan, sama halnya dengan komponen yang lain, kita cukup ngubah di parent komponennya ya, dia akan kubah juga gitu. Oke, nextnya itu ada contoh kultum Ramadan. Nah, ini PR juga buat temen-temen, ini boleh dicoba gimana caranya ngebikin auto layout card untuk section kultum Ramadan ya. Oke, silahkan mencoba ya, selamat mencoba. Dari aku cukup sekian dulu ya. Nanti Figma-nya juga aku coba share ya, layouting dari requirement, layouting IA-nya sampai hi-fi-nya ya gitu. Selamat belajar.